Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita teruskan ke pembelajaran ke subtema 3. Pada pembelajaran 1 dan 2, kita akan membahas membaca puisi, mendeklamasikan puisi, pelestarian sumber daya alam, dan karya seni kolase. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah membaca puisi. Tapi perlu diketahui bahwa membaca puisi berbeda dengan membaca teks bacaan. Saat membaca puisi, kita harus memperhatikan lafal, jeda, intonasi, serta ekspresi. Yang pertama, lafal, yaitu cara pengucapan bunyi. Yang kedua, jeda, yaitu hentian sebentar dalam pembacaan puisi. Yang ketiga, intonasi, yaitu ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada. 4. Ekspresi, yaitu mimik wajah yang menunjukkan perasaan hati. Oke, baik, kita kenali tanda jeda dan fungsinya. Yang pertama, garis miring 1 berhenti sesaat untuk bernapas, hampir sama fungsinya dengan tanda koma. Yang kedua, garis miring 2 artinya berhenti agak lama, hampir sama artinya dengan tanda titik. Yang ketiga, garis miring 3 yaitu berhenti lama sekali, yaitu biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Selanjutnya, langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Langkah-langkahnya, yang pertama, tahapan persiapan atau sebelum deklamasi, yaitu membaca berulang-ulang dalam hati puisi yang akan dideklamasikan. Kemudian membaca puisi secara nyaring dengan irama, intonasi, tekanan, dan persajakan yang tepat serta memberi tanda jeda. Dan berlatih serius tanpa teks serta mimik dan pantomimik. Yang kedua, tahap saat deklamasi, yaitu keutuhan makna sesuai teks, lagu dan iramanya benar, ada perubahan mimik dan pantomimik, dan penampilan yang meyakinkan. Nah, itulah langkah-langkah cara mendeklamasikan puisi. Kita teruskan ke pembahasan yang kedua, cara melestarikan sumber daya alam. Cara melestarikan sumber daya alam yang pertama yaitu menggunakan sesuai kebutuhan atau memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan saja, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, besi, dan timah. Yang kedua, tidak merusak lingkungan, karena dengan merusak lingkungan dapat mengakibatkan sumber daya alam akan hancur dan tercemar. Yang ketiga, kampanye melalui poster. Kita bisa membuat poster untuk mengajak orang-orang menjaga dan memelihara sumber daya alam. Berikut ini adalah beberapa contoh poster. Selain poster pelestarian sumber daya alam, ada pula poster pelestarian hewan dan tumbuhan. Salah satu upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yaitu dengan membuat suaka marga satwa. Tujuannya agar hewan dan tumbuhan tetap terjaga kelestariannya, supaya anak cucu kita bisa memanfaatkan dan menikmatinya. Berikut ini adalah contoh poster pelestarian hewan dan tumbuhan.
Selanjutnya kita ke karya seni kolase. Dari kalian tentu sudah mengenal dan pernah membuatnya. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari bermacam-macam bahan, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lain-lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, inilah yang bisa kalian lihat beberapa contoh dari karya seni kolase. Baik anak-anak, terima kasih bagi yang sudah memperhatikan video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.